Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Kita melangkah dalam bulan yang kelima pada tahun ini, dan sepanjang bulan ini kita akan membahas satu tema, menang ke atas pencobaan. Tetapi pada hari ini saya membawa kita untuk melihat firman Tuhan ini dengan satu tema, yaitu strategi godaan iblis. Untuk itu mari kita melihat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-11. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbung bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah, iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat firman Tuhan ini dengan tema strategi godaan iblis. Ada seorang filsuf dan juga seorang jenderal dari China. Dia hidup lebih kurang 500 tahun sebelum Masehi, atau lebih tepat lebih kurang 544 tahun sebelum Masehi. Nama jenderal ini adalah Sun Tzu. Dia telah menulis satu buku yang berjudul The Art of War. Dia ada 13 bab, dan saya telah membaca ringkasan dari setiap bab, dan saya sangat tertarik. Dan rupanya buku ini adalah salah satu buku yang sangat terkenal dan banyak dipelajari di university, dan juga banyak telah diterjemah atau dialih bahasa. Karena buku ini memiliki nilai yang sangat penting, bukan hanya dalam dunia peperangan, tetapi juga dalam dunia bisnis dan sebagainya. Dia berkata, atau Sun Tzu ini berkata, hancurkan strategi musuh sebelum menghancurkan pasukannya. Artinya, sebelum kita menyerang musuh, serang strateginya dulu, supaya strateginya itu kacau, sehingga apabila kita menyerang pasukan musuh, mereka tidak akan dapat apa-apa. Mereka tidak berbuat apa-apa, mampu berbuat apa-apa karena strategi mereka telah kacau.
Dia juga berkata bahwa mengetahui strategi musuh adalah strategi penting mencapai kemenangan. Sehingga dalam banyak pembahasan dia, akhirnya dia menyimpulkan, dia berkata begini, jika engkau mengetahui musuhmu dan engkau mengenal dirimu, maka engkau tidak perlu takut dengan hasil dari 100 pertempuran yang engkau lakukan. Ini kesimpulan dia. Rupanya dunia juga, para filsuf, baik bahagian pakar dalam strategi peperangan melihat betapa pentingnya mengetahui strategi musuh supaya dapat meraih kemenangan. Hari ini kita mau melihat firman Tuhan ini, apa strategi iblis untuk menjatuhkan kita, supaya apabila kita mengetahui strategi iblis ini, maka kita meraih kemenangan. Baik, yang pertama itu adalah iblis menggunakan apa yang Yesus perlu. Strategi pertama iblis coba untuk menggoda dan menjatuhkan Tuhan Yesus adalah iblis menggunakan apa yang Yesus perlu. Di dalam ayat yang ketiga, setelah 40 hari 40 malam Tuhan Yesus mengasingkan dirinya di padang gurun, berdoa dan berpuasa. Yang Yesus perlukan itu adalah makanan. Yesus mau supaya dia boleh mandi. Yesus mau supaya dia boleh tidur, istirahat dengan baik. Yesus mau supaya dia boleh bersantai atau mungkin bergaul dengan rekan-rekan atau keluarganya. Itu kemauan Tuhan Yesus. Tetapi yang menjadi keperluan Tuhan Yesus itu adalah makanan. Karena dikatakan bahwa laparlah Yesus. Di dalam hierarki priority, keperluan itu lebih utama dari kemauan. Apabila kita di dalam keadaan yang sangat perlu, dikatakan bahwa keperluan, kenapa hal itu disebut sebagai keperluan? Karena ia sifatnya mendesak. Meskipun kita memiliki banyak keinginan atau memiliki banyak kemauan, tetapi pada waktu kita membuat priority, mana yang lebih mendesak, itulah yang disebut sebagai keperluan. Iblis tahu apa yang menjadi keperluan kepada Tuhan Yesus. Pada waktu kita berada di dalam situasi terdesak oleh karena keperluan, maka emosi kita mengatasi akal kita. Emosi kita mengatasi pertimbangan-pertimbangan rasional kita. Karena itu pada waktu kita berada dalam suasana yang sangat terdesak oleh karena keperluan, maka penilaian kita akan menjadi kabur. Mana yang utama, mana yang tidak utama, apakah ini bahaya atau tidak, apa kesan jangka panjang atau jangka pendek ke atas saya dan keluarga. Pada waktu kita berada dalam keadaan terdesak karena keperluan, pertimbangan-pertimbangan kita seperti ini akan mulai hilang. Penilaian kita akan menjadi kabur, sehingga itu akan memicu kita atau mendorong kita untuk membuat satu keputusan impulsif. Suatu keputusan yang terburu-buru, suatu keputusan yang kita tidak dapat pertimbangkan secara matang. Dan akhirnya ia membuka peluang bagi manipulasi dari luar untuk menghancurkan kehidupan kita. Mungkin pada waktu kita membuat keputusan, waktu itu pengaruh-pengaruh ini belum masuk. Tetapi setelah kita ambil, maka ia menjadi satu perangkap bagi kita. Sehingga orang luar atau faktor-faktor luar akan mengambil situasi itu untuk mulai
masuk dan merusak kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keperluan adalah suatu hal yang digunakan oleh iblis. Karena keperluan kita secara jasmani itu tidak tersembunyi di hadapan iblis. Bahkan kalau kita lihat, sebenarnya iblis dia memberikan ide, dia memberikan kesadaran bagi kita. Karena keperluan itu, keperluan secara jasmani itu tidak tersembunyi. Iblis tahu apa yang kita perlu. Kita dalam keadaan terdesak dan iblis tahu. Lalu apa yang iblis buat? Dia membuka satu ide supaya kita mulai terjebak. Karena engkau sudah berada pada situasi seperti ini, maka caranya seperti ini. Iblis memberikan cara-caranya. Sehingga pada waktu ia mendatangi Tuhan Yesus, ia tidak mendatangi Tuhan Yesus dengan pikiran yang kosong. Tetapi iblis mendatangi Tuhan Yesus dengan idea-idea yang besar. Lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus, jadikan batu ini sebagai roti, supaya engkau dapat makan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu iblis mendatangi kita, dia tidak akan mendatangi kita dengan keadaan kosong. Dia akan memberikan kepada kita ide-ide bagaimana kita melakukan sesuatu untuk memenuhi keperluan-keperluan kita. Dia memberikan cara dan dia menekan kita dalam keadaan kita sedang dalam membuat pertimbangan. Iblis akan menekan kita dengan berbagai cara. Dia akan mengingatkan kita akibat-akibat jika kita tidak ambil keputusan secara cepat. Dia tekan seakan-akan sudah tidak ada pilihan lain selain mengikuti apa yang ditawarkan oleh iblis. Iblis mulai memusatkan priority kita kepada keperluan-keperluan jasmani dan bukan kepada keperluan-keperluan secara rohani. Apakah yang engkau perlukan hari ini? Apakah engkau memerlukan pekerjaan? Apakah engkau memerlukan uang? Apakah engkau memerlukan kesehatan? Apakah engkau memerlukan jawatan yang lebih baik? Apakah engkau memerlukan jodoh hari ini? Engkau melihat dirimu mungkin sudah dalam keadaan berusia dan engkau merasa terdesak. Teman-temanmu sudah memberikan peluang-peluang, nasihat-nasihat. Dia memberikan cara dan sebagainya. Tapi ingat, pada waktu engkau berada dalam keadaan terdesak oleh karena keperluan, ingat, di situ ada peluang bagi iblis memanfaatkan ini untuk menghancurkan imanmu. Strategi iblis adalah dia menggunakan keperluan-keperluan yang mendesak dalam diri kita untuk menjatuhkan iman kita. Karena itu, ingat, pada waktu kita dalam keadaan seperti ini, tetaplah berkata pada Tuhan, Tuhan, keperluanku juga Engkau lihat. Engkau tahu bukan hanya keperluanku pada masa sekarang, tetapi keperluanku untuk jangka panjang. Karena itu letakkan imanmu, berikan pertimbanganmu kepada firman dan bimbingan dari Roh Kudus, supaya engkau menutup segala kesempatan kuasa iblis untuk masuk di dalam segala keperluan-keperluan kita. Kita hidup dalam dunia serba cepat dan menuntut kita untuk mengambil keputusan dan peluang dengan cepat. Itu baik, tetapi ingat, jangan sampai keadaan-keadaan ini, situasi yang mendesak ini menghancurkan imanmu di hadapan Tuhan. Strategi iblis adalah dia menggunakan apa yang kita perlu, bukan hanya apa yang kita mau.
untuk menjatuhkan iman kita. Kadang-kadang masalah kita adalah belum sampai ke tahap perlu, baru sampai di tahap mau, kita sudah jatuh. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, supaya ini adalah strategi iblis. Karena itu mari kita bangkit setelah kita mengetahui strategi pertama ini, maka kita mulai mengarahkan seluruh kemauan dan keperluan kita. Tundukkan itu pada pimpinan Tuhan, supaya jangan iblis masuk dan menghancurkan iman kita. Yang kedua, strategi iblis yang kedua itu adalah menggunakan apa yang kita mampu. Ayat yang ke-6. Iblis tidak menyangkal kemahakuasaan Yesus, tetapi coba untuk mengalihkan atau memfokuskan itu kepada penyalahgunaan kuasa demi menjaga status. Ingat, iblis dia tidak terus menyerang Tuhan Yesus dengan penyangkalan-penyangkalan terhadap kemahakuasaan Yesus, tetapi ia mulai mengalihkan itu pada fokus-fokus yang lain. Iblis berusaha untuk mencabar kemampuan, kemahakuasaan atau kemampuan Yesus melalui dua cara menurut teks yang kita baca. Yang pertama itu adalah dia menyerang identiti Kristus sebagai anak Allah dengan mencabar, jika engkau anak Allah, buatlah ini dan itu. Ia berusaha untuk mencabar kemahakuasaan, kemampuan Yesus untuk melakukan itu. Sekali lagi dia tidak menyangkal, tetapi ia mulai memesongkan kemampuan Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu hal demi kepentingan sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki banyak kemampuan oleh karena tugas kita atau jawatan kita, kedudukan kita. Mungkin kemampuan kita dari segi ekonomi, kemampuan kita dari segi tenaga dan sebagainya. Ingat, itu pun adalah peluang bagi iblis. Pada waktu hatimu disakiti, dan orang yang menyakiti hatimu itu adalah orang yang jauh lebih rendah dari dirimu. Engkau memiliki kuasa, engkau memiliki kemampuan, bahkan engkau memiliki hak untuk membalas dendam kepada orang ini. Sehingga engkau merasa bahwa dengan kekuatan dan hak yang engkau ada, engkau boleh menyerang orang ini, engkau boleh menghancurkan orang ini. Ingat, itu adalah antara godaan iblis. Iblis tahu segala kemampuan yang ada pada diri kita, segala potensi yang ada pada diri kita, iblis tahu. Karena itu hati-hati dengan segala potensi dan kemampuan yang ada pada diri kita. Iblis akan mulai membisikkan dalam telinga kita, sayang, kemampuanmu hanya engkau gunakan di sini, tapi engkau tidak gunakan itu di situ. Ruangmu hanya di sini agak kecil. Coba lihat di sebelah sini. Di sini ruangmu jauh lebih besar. Engkau akan menikmati jauh lebih indah. Potensimu ini kalau engkau alihkan di sini, engkau luar biasa. Tapi ingat sekali lagi, kemampuan yang Tuhan beri bagi kita hanya untuk melayani Tuhan, bersaksi bagi Tuhan, bukan untuk memuaskan diri kita sendiri, bukan untuk tujuan kepentingan kita. Seterusnya kalau kita lihat di dalam ayat ini, dalam pembacaan ini, serangan kedua iblis dalam soal menguji atau menggoda Yesus dalam hal memanipulasi kemampuan Tuhan Yesus itu adalah dia memanipulasi teks Alkitab untuk mencabar kuasa Yesus ke atas para malaikat. Iblis tahu
Yesus memiliki hak atau kuasa ke atas para malaikat. Karena itu ia berkata, suruhlah malaikat memegang kakimu supaya kakimu jangan patah karena terjun ke bawah. Kakimu jangan terluka apabila engkau terjun ke bawah. Dia mencabar dengan menggunakan teks-teks Alkitab. Iblis adalah pribadi yang tahu firman. Dia jauh lebih tahu dari kita. Cuma bezanya adalah dia tidak taat firman meskipun ia tahu banyak. Karena itu bagi kita, meskipun pengetahuan kita terhadap firman terbatas, tetapi mari kita taati firman. Sejauh yang kita tahu, taati firman, karena disitulah kuasa firman. Disitulah kemenanganmu. Bukan sebanyak mana engkau tahu, tetapi pada nilai ketaatanmu kepada firman. Karena itu kita harus lawan iblis ini, bukan hanya dengan belajar firman sungguh-sungguh, tetapi taati firman sungguh-sungguh. Pada waktu iblis berkata, engkau kan anak Allah, engkau dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Maha Pengampun. Setiap kali engkau berdoa minta diampuni Tuhan, Tuhan mengampuni dirimu. Kan ada ayat Alkitab, dan betul, salah satunya 1 Yohanes 1 ayat 9. Setiap kali kita berdoa mengaku dosa, maka pada saat itu juga Tuhan mengampuni. Maka akhirnya iblis memanipulasi firman ini dengan berkata, buat saja dosa. Tidak ada orang yang tahu. Sekali engkau berdoa, maka Tuhan cepat mengampuni dirimu. Berapa kali pun engkau melakukan dosa, silakan saja buat dosa. Pada waktu kita mulai tergoda dengan manipulasi ini, maka ini akan menjadi satu ikatan dalam diri kita, sehingga kita sesungguhnya tidak mentaati firman yang kita yakini. Pada waktu kita meyakini Tuhan mengampuni kita setiap kali kita minta diampuni, maka kita harus taati itu. Bukan menggunakan ayat itu untuk melakukan dosa. Kemampuan Tuhan untuk mengampuni kita itu Dia maha mengampuni, maha mampu untuk mengampuni. Tetapi iblis menggunakan kemampuan Allah ini untuk menjatuhkan dan memanipulasi kita, sehingga kita mulai tanpa sadar melawan perintah firman. Kita menghancurkan ketaatan kita kepada firman, sehingga tanpa kita sadar kita sedang melawan Tuhan. Pada waktu kita mampu untuk melakukan apa yang jahat, dan kemudian kita mampu untuk menyembunyikan kejahatan itu, maka ia adalah satu godaan buat kita untuk tidak takut melakukan dosa, karena kita tahu bagaimana menyembunyikan dosa itu. Kemampuan kita yang Tuhan beri untuk kita, jangan sampai ini dimanipulasi oleh kuasa iblis, sehingga ia menghancurkan kehidupan kita secara pribadi. Kemampuan yang Tuhan beri haruslah tunduk kepada Tuhan. Ingat, membuktikan kemampuan dalam ketidaktaatan adalah kesombongan dan dosa. Karena itu mari kita arahkan seluruh kemampuan yang Tuhan beri ini untuk taat pada firman, mengasihi, mencintai Tuhan, takut dan hormat kepada Tuhan. Yang ketiga, strategi iblis yang ketiga adalah menggunakan apa yang Yesus tahu. Yang pertama tadi, menggunakan apa yang Yesus perlu. Yang kedua, menggunakan apa yang Yesus mampu. Dan yang ketiga ini adalah menggunakan apa yang Yesus tahu. Yesus tahu bahwa misinya adalah menyelamatkan dunia demi kemuliaan Allah.
Karena itu iblis menyerang Yesus dengan pengetahuan Tuhan Yesus ini melalui beberapa cara. Yang pertama itu adalah dia menawarkan jalan pintas untuk memperoleh kemuliaan dunia. Karena iblis tahu bahwa Yesus tahu misinya itu adalah untuk kemuliaan Allah. Dan iblis menawarkan jalan pintas. Ada kemuliaan yang cepat, ada kemuliaan yang engkau tidak perlu menderita, ada jalan menuju kemuliaan tanpa engkau mengalami kematian. Lalu apa yang iblis tawarkan? Kemuliaan dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita selalu inginkan hal yang cepat. Tetapi ingat bahwa jika Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik buat kita di dunia ini, jangan lupa pada proses. Karena di dalam proseslah Allah membentuk hati kita dan mengarahkan tujuan yang benar. Sehingga pada waktu kita mencapai apa yang kita mau, kita akan tetap pada landasan kebenaran. Strategi iblis yang kedua itu adalah menggoda Yesus agar bertindak seolah-olah Yesus itu lebih tahu daripada Bapa. Iblis mau memberikan kesadaran engkau sebenarnya jauh lebih unggul. Dan kemudian kalau andai kata Yesus terpancing dengan godaan ini, maka ia akan bertindak sehingga tanpa sadar ia telah memberontak rencana Bapa dan menggagalkan misi Allah bagi dunia. Dan yang ketiga, dari pengetahuan yang ada pada Yesus, iblis berusaha untuk memanipulasi kehendak Bapa dengan cara jalan pintas. Semuanya ini merupakan cara-cara yang digunakan oleh iblis supaya Yesus jatuh di dalam godaan, Yesus jatuh dalam dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengetahuan itu baik. Alkitab pun mendorong kita supaya mengejar hikmat, mengejar pengetahuan. Tetapi menggunakan pengetahuan untuk tujuan yang tidak benar atau untuk melawan kebenaran demi kepentingan pribadi adalah suatu kejahatan yang sangat licik. Karena itu pengetahuan haruslah berada pada frame kebenaran, berada pada kerangka kebenaran, sehingga apapun yang engkau tahu, engkau tetap dalam jalur memuliakan Allah. Kalau kita baca dalam 2 Samuel pasal yang kedua, 2 Samuel pasal yang ke-16, 2 Samuel pasal yang ke-16, kita baca di sana bahwa Ahitofel telah memberikan nasihat strategi yang cergas untuk mendukung pemberontakan Absalom untuk melawan ayahnya Daud. Sehingga Absalom melawan otoriti Daud sebagai bapak dan sebagai raja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, strategi-strategi yang diberikan oleh Ahitofel sebenarnya satu strategi yang baik. Itu adalah satu ilmu baru bagi Absalom. Tetapi jika itu melawan kebenaran, maka ia adalah dosa. Dorongan saya untuk kita semua, kejarlah hikmat, kejarlah pengetahuan, belajarlah sehabis mungkin, sejauh semampu yang Anda ada, semampu yang Anda boleh. Tetapi gunakanlah segala pengetahuan yang kita ada untuk kemuliaan Tuhan. Dengan pengetahuan, engkau mungkin boleh merancang untuk melakukan kejahatan dan terlepas dari kejahatan, tetapi di hadapan Tuhan, engkau tidak mungkin dapat terlepas. Inginkan pengetahuan adalah satu perangkap. Jika engkau tidak berlandas pada kebenaran,
Sama halnya juga dengan Hawa. Kita boleh baca dalam Kejadian pasal yang ketiga. Pengetahuan tanpa kebenaran adalah alasan terkuat menyangkal iman. Kenapa orang etis tidak percaya kepada Allah? Karena pengetahuan yang mereka ada. Dengan pengetahuan inilah, maka mereka menggunakan rasional mereka untuk menolak beriman kepada Allah. Itu sebabnya semakin tinggi pendidikan, maka kemungkinan besar untuk menolak iman akan tinggi, karena cara berpikir akan semakin mendominasi dalam keputusan-keputusan orang itu. Karena itu ambillah peluang untuk belajar, tinggikan ilmu pengetahuan kita. Tapi ingat, jangan sampai pendidikan atau pengetahuan kita menghancurkan iman kita. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu, sebenarnya segala ilmu pengetahuan yang kita miliki itu bersumber dari ciptaan. Sebagai contoh, kita mengetahui fisik, kita mengetahui biologi, kita mengetahui matematik dan sebagainya. Semua bersumber, ilmu pengetahuan ini bersumber dari segala ciptaan. Tetapi ingat, ada penciptanya. Karena itu jangan gunakan ilmu pengetahuan itu untuk melawan Sang Pencipta. Tundukkan pengetahuan kita kepada Allah sebagai pemilik pengetahuan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemimpin-pemimpin Yahudi pada zaman Yesus adalah orang-orang yang berpengetahuan, tetapi justru mereka lah yang telah menyalibkan Tuhan Yesus. Karena itu, mari kita arahkan seluruh pengetahuan yang kita ada hanya untuk melayani Tuhan. Waspadalah terhadap priority kita. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Mari kita waspada terhadap segala priority yang ada dalam diri kita, supaya jangan itu digunakan oleh iblis untuk menghancurkan iman kita. Karena di situ ada strategi iblis. Jika kita tidak berhati-hati menghancurkan iman kita. Dan jangan sama sekali berdialog dengan iblis. Jangan sama sekali tawar-menawar dengan iblis. Sekali engkau tahu ada kejahatan di dalamnya, maka berhentilah berpikir untuk hal itu. Berhentilah menginginkan hal itu. Apalagi mulai mengambil keputusan dan bertindak ke arah itu. Jangan tawar-menawar dengan iblis. Ambillah sikap tegas kita. Dan ingat, kita memiliki kuasa yang Tuhan berikan sebagai anak-anak Allah. Iblis memiliki kuasa, tetapi dia bukan maha kuasa. Di dalam diri kita ada kuasa dari Allah yang maha kuasa, sehingga Allah memberikan kemenangan bagi kita. Karena itu pada waktu kita mengalami pencobaan, ingat, kemenangan itu ada di dalam diri kita. Kemenangan kita secara rohani tidak diukur oleh selesai tidaknya masalah yang kita hadapi. Kemenangan kita secara rohani adalah apabila kita mengambil keputusan untuk taat kepada Allah. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar.